get up. Time is barely on our Penanganan COVID-19 di posko perbatasan Provinsi Sulawesi Barat memprihatinkan. Polman penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tepat di perbatasan Kabupaten Pindrang Polewali Mandar, sejak bulan Juni tahun 2020 diambil alih oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi posko saat ini mengalami serba kekurangan peralatan teknis yakni perlindungan diri di dalam area tenda yang nantinya bisa dipisahkan antara pelaku perjalanan dan petugas penanganan COVID-19 dan juga masker hesum lampu lalu lintas rompi penanda guna mengantisipasi keamanan petugas utamanya pada malam hari. Untuk sementara saat ini pihak petugas BPBD Provinsi Sulawesi Barat untuk menetralisir misting penguapan saat ini menggunakan bahan yang berbahaya bagi manusia dikarenakan kehabisan disinfektan yang aman untuk kulit atau manusia, ungkap Koordinator Lapangan Posko Penanganan COVID-19. Saya Swandi. Iya, Koordinator lapangan untuk pengendali operasi penanganan COVID di Provinsi Sulawesi Barat. Saya dari BPBD Provinsi Sulawesi Barat. Pasan di sini ada berapa orang, Pak? Iya, jadi khusus untuk di unit kami, artinya yang menjadi beban dari unit kami yaitu dari provinsi kami ada 12 orang. Di antaranya itu ada 3 divisi, divisi perairan, divisi vertikal, dan divisi perkotaan. Yang kami turunkan sebanyak 12 orang. Kemudian kami dibantu juga personil dari BPBD Kabupaten Polewali Mandar, itu sebanyak 8 personil. Kemudian ada personil dari PMI, kita gunakan sebanyak 6 orang, dan dari relawan kesehatan sebanyak 6 orang. Di perbatasan ini? Ya, jadi khusus untuk provinsi, jadi sekarang kan dimulai tanggal 1 Juni ini, itu sepenuhnya sudah dikendalikan oleh provinsi. Jadi dalam hal ini kontur teknis yang coba kita jalankan adalah bagaimana mensterilisasi wilayah perbatasan, yaitu perlintasan utama batas antar wilayah. Jadi kita coba bagaimana kontur sterilisasi ini bisa menyeluruh terhadap seluruh pengguna baik moda transportasi maupun pribadi. Itu kita upayakan ketika dia melintas di sini, itu kita maksimalkan untuk sterilisasi baik itu manusianya maupun peralatan-peralatan yang mereka bawa. Mengenai peralatan di sini yang Ya, ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Tentu dari pimpinan kita sudah sampaikan bahwa memang ada beberapa kaitan peralatan teknis yang sampai saat ini belum kami miliki. Itu mungkin dikarenakan sesuatu lain hal. Dalam hal ini mungkin peralatan-peralatan yang konturnya itu di alat keselamatan ataupun pelindung diri yang sampai saat ini masih sangat kurang, termasuk masker, handscoon, dan juga alat-alat yang kita gunakan di perlintasan, termasuk lampu lalu lintas, mungkin juga rompi sebagai penanda. Karena yang kami pantau sampai saat ini memang sedikit beresiko apabila peralatan-peralatan penunjang ini itu tidak ada. Tentu dampaknya pasti ke para petugas kita, dan juga ada beberapa alat yang memang wajib ada, yaitu mungkin pelindung di dalam area tenda, yang dimana ini nanti bisa membatasi antara pihak pelaku perjalanan dengan petugas-petugas yang ada di sana. sementara, Pak, yang dipakai semprot itu menggunakan apa itu, Pak? Ya, untuk cairan yang kami gunakan disinfektan itu ada beberapa jenis yang kita gunakan. Memang ada yang terkontur khusus untuk benda, ada juga yang untuk aman bagi kulit atau manusianya, itu kita lakukan misting atau penguapan. Jadi sampai sekarang ini kalau untuk bendanya itu mungkin masih tersedia, tetapi untuk kontur uap misting ini terakhir kemarin kita kehabisan. Jadi untuk sementara kami masih drop dengan mungkin kita sediakan secara pribadi dulu. Mungkin nanti bisa di backup lagi oleh tenaga-tenaga teknis yang ada di provinsi, seperti itu. Kalau yang ini yang dipakai untuk sementara ini
Itu apa untuk kulit atau bagaimana itu? Untuk sementara hanya benda, mungkin kendaraan dan juga lantai dan sebagainya itu masih aman. Tapi kalau kita gunakan untuk ke manusianya itu mungkin tidak aman. Oh, jadi yang dipakai sekarang tidak aman, Pak Di? Iya, yang dipakai sekarang tidak aman. Dari Polewali Mandar, Jelajah TV memberitakan.